Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Umi Wardani, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 2, Golongan 2, Kelompok 3, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2 tentang pembelajaran komitmen mutu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari komitmen dan juga mutu. Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau orang lain yang dibuktikan dengan tindakan. Sedangkan mutu adalah sebagai kualitas atau nilai terbaik dari suatu sikap, tindakan, barang, maupun jasa. Nah, pengertian komitmen mutu adalah sebagai pembuktian kepada masyarakat atas pelayanan yang telah kita berikan dengan tujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang telah kita berikan. Apa sih hubungannya komitmen mutu dengan kita sebagai aparatur negara? Sebelumnya, 3 fungsi pokok ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian juga dengan sebagai pelayanan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka sebagai aparatur sipil negara memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu pelayanan yang cepat, tanggap, profesional tetapi juga tetap santun. Nah, adapun manajemen mutu pada institusi pemerintah yaitu dengan menganalisa masalah yang ditemukan, menyusun rencana mutu, pengawasan mutu, perbaikan mutu, sosialisasi mutu, implementasi dan pengawasan mutu, dan juga memantau output dan outcome-nya. Nah, adapun nilai-nilai dasar dari komitmen mutu adalah yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisien, yang ketiga, inovasi, dan yang keempat ada berorientasi pada mutu. Yang pertama, nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan kepada penerima pelayanan. Yang kedua ialah efisien. Apa sih itu efisien? Efisien adalah ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pemborosan sumber daya manusia, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan juga mekanisme yang kemungkinan keluar dari alur. Adapun tingkat efisien itu sendiri diukur dari adanya penghematan biaya, waktu, tenaga, pikiran dalam menyelesaikan kegiatan dan pekerjaan selesai dengan cepat dan tepat. Dengan tidak memperhatikannya efektivitas dan efisiensi akan berdampak kepada ketidaktercapaian target kerja, akan menurunkan kredibilitas institusi tempat kerja, dan juga bisa menimbulkan kerugian secara finansial. Dan ini adalah beberapa contoh adanya ketidakefektifan dan efisiensi, yaitu program kerja yang tidak dituntaskan, adanya pejabat yang korupsi, kemudian target kinerja yang tidak tercapai, perilaku pegawai yang tidak jujur, pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih awal. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yang kedua yaitu inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar kerja, teknologi, dan persaingan. Inovasi adalah sebuah perubahan. Inovasi muncul karena ada dorongan dari dalam untuk melakukan perubahan, atau bisa juga karena ada desakan kebutuhan dari pihak luar, permintaan konsumen. Nah, inovasi itu mengacu kepada beberapa aspek, yaitu adanya perubahan produk atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen,
mindset orang-orang yang di dalam organisasi. Yang keempat, nilai-nilai dasar komitmen mutu ialah berorientasi pada mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap spesifikasi. Mutu itu sendiri mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Untuk menjaga komitmen mutu, maka perlu kita memiliki tujuan, kemudian peran, yang ketiga yaitu prosedur, kemudian hubungan, dan juga yang terakhir adalah kepemimpinan. Adapun nilai dasar orientasi mutu yaitu komitmen kepada kepuasan konsumer, cepat, tepat, ramah, kemudian melayani sepenuh hati, melindungi dan mengayomi, dan juga perbaikan berkelanjutan. Adapun aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu pada ASN dulu, orientasi kepada peraturan, kemudian cara kerja atau rutinitas kerja asal-asalan, sikap pasif, kemudian cara kerja individualis dan egosentris. Harapannya sekarang ASN sekarang berorientasi kepada pabrik, kemudian orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, sikap dinamis, proaktif dan inovatif, cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses melayani masyarakat. Nah, implementasi yang bisa dilakukan untuk komitmen mutu di tupoksi saya sebagai perawat di pelayanan kesehatan diantaranya bisa dengan meningkatkan mutu dalam inovatif, mengadakan pendaftaran melalui aplikasi online, kemudian efektivitas efisien petugas yang datang dan pulang tepat waktu, pemampatan SDM sesuai tupoksinya, kemudian penggunaan alat atau bahan kesehatan sekali pakai secara efisien, kemudian meningkatkan mutu pegawai dengan mengadakan pelatihan atau diklat, pegawai atau petugas meningkatkan pendidikannya dengan sekolah lagi, kemudian dalam peningkatan mutu dalam pelayanan, pengurangan risiko infeksi pada pasien yang disebabkan berada di rumah sakit, kemudian pengurangan risiko penularan penyakit, dan juga pencegahan dikubitus pada pasien dengan sirah baring yang lama. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait Planning Jurnal Agenda 2 pembelajaran kita komitmen mutu. Terima kasih, semoga bermanfaat.